kesempatan kali ini, kami kelompok 6 ingin menganalisis penjualan menggunakan analisis deskriptif yang datanya kami peroleh dari website Kaggle dan kami visualisasikan melalui Power BI. Sebelumnya di sini ada anggota kelompok 6 dengan saya sendiri Muhammad Sultan. Saya Bismi Kusuma Dityanti. Saya Uci Tamila Fad. Nama saya Haikal Renda Pamungkas. Nama saya Emre Dinansyah Putra Wardana. Dalam presentasi kali ini kami menganalisis data menggunakan Power BI yang dimana kami menggunakan metode analisis deskriptif untuk menganalisis data penjualan supermarket yang terletak di Amerika. Visualisasi data ini bertujuan untuk memahami serta mengenali para pelanggan berdasarkan preferensi produk, kuantitas, dan kategori barang yang disukai, sehingga perusahaan dapat membuat pendekatan promosi yang akurat guna meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan. Pada analisis kali ini, pada data ini kami menganalisis yang pertama yaitu data penjualan member dan non-member. Nah, pada bagian pendapatan, member menghasilkan pendapatan lebih tinggi yaitu sebesar 156,40 ribu, sedangkan non-member menghasilkan sebesar 151,18 ribu. Nah, lalu pada bagian laba bersih, member menghasilkan 164,22 ribu, sedangkan member menghasilkan sebesar 158,74 ribu. Lalu pada bagian profit, member menghasilkan lebih tinggi yaitu sebesar 7,82 ribu, sedangkan member menghasilkan lebih rendah yaitu 7,56 ribu. Lalu pada bagian jumlah produk, member sedikit lebih banyak yaitu sekitar 501 produk, sedangkan non-member hanya 499 produk. Lalu pada jumlah kuantitas, member membeli lebih banyak yaitu sebesar 2.785 pieces, sedangkan non-member hanya di 2.725 pieces. Lalu untuk metode pembayaran, member lebih prefer atau lebih cenderung ke menggunakan pembayaran e-wallet yaitu sebesar 32,24%, sedangkan non-member menggunakan tunai yaitu sebesar 37,1%. Selanjutnya saya akan membacakan tentang analisis grafik profit. Puncak penjualan profit tinggi. Puncak terbesarnya terjadi beberapa kali selama Februari sampai Maret dengan titik tertinggi mendekati 400 di akhir Februari dan pertengahan Maret. Lonjakan lainnya terlihat pada sekitar 10-15 Februari, akhir Januari, dan awal Maret. Kedua, ada penurunan penjualan atau profit rendah. Penurunan terlihat di awal Januari, profit sangat rendah, kurang dari 50. Akhir Januari hingga awal Februari fluktuasi kecil, dan akhir Maret terlihat melandai kembali. Kemudian ketiga, ada pola musiman atau waktu. Dalam jangka waktu 3 bulan ini, tidak terlihat pola musiman bulanan yang konsisten, namun ada pola musiman yang konsisten di mana profit cenderung naik di pertengahan bulan dan turun di akhir bulan. Ini menunjukkan adanya pengaruh gajian, promosi yang memengaruhi perilaku konsumen. Saya akan menjelaskan tentang analisis grafik revenue by product line. Yang pertama itu ada aksesoris elektronik. Kategori ini menunjukkan kontribusi pendapatan terbesar dengan nilai sekitar 15,19K. Ini menunjukkan bahwa produk-produk dalam kategori ini menjadi penyumbang utama pendapatan perusahaan pada periode waktu yang diukur. Yang kedua, aksesoris fashion. Kategori ini menempati posisi kedua terbesar dalam kontribusi pendapatan dengan nilai sekitar 12,44K. Ini menunjukkan bahwa produk-produk fashion juga memiliki peminatan yang signifikan dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap total pendapatan. Yang ketiga yaitu makanan dan minuman. Kategori ini menyumbang pendapatan sekitar 9,70K. Kontribusinya lebih rendah dibandingkan dua kategori di atas, namun tetap merupakan bagian penting dari total pendapatan. Yang selanjutnya yaitu rumah dan gaya. Kategori ini memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan makanan dan minuman, berada di bawah angka 10K. Kontribusinya terhadap total pendapatan lebih kecil. Selanjutnya yaitu olahraga dan perjalanan. Kategori ini menunjukkan pendapatan yang lebih rendah lagi di bawah rumah dan gaya. Rumah dan gaya hidup. Kontribusi terhadap total pendapatan relatif kecil dibandingkan kategori kesehatan lainnya. Selanjutnya itu kesehatan dan kecantikan. Kategori ini memiliki kontribusi pendapatan paling rendah dibandingkan semua kategori yang ditampilkan, berada di bawah angka 10K dan menjadi yang terkecil. Di sini ada rata rating produk. Sama ada untuk kategori produk makanan dan minuman dalam type A customer menempati posisi peringkat pertama yaitu dengan rating 7,11. Selanjutnya untuk kategori produk makanan dan minuman type normal customer menempati posisi peringkat keempat yaitu dengan rating 7,03. Selanjutnya untuk kategori produk makanan dan minuman dalam type member
customer menempati posisi peringkat yang sama seperti type normal customer, yaitu peringkat keempat dengan rating yang berbeda, yaitu 6,99. Selanjutnya, produk aksesori elektronik dalam type A customer menempati posisi peringkat keempat, yaitu dengan rating 6,92. Selanjutnya, untuk kategori produk aksesori elektronik dalam type normal customer menempati posisi peringkat kelima, yaitu dengan rating 7,01. Selanjutnya, untuk kategori produk aksesori elektronik dalam type member customer menempati peringkat yang sama dengan type normal customer, yaitu peringkat kelima dengan rating yang berbeda, yaitu 6,75. Kategori produk aksesori fashion dalam type A customer menempati posisi peringkat kedua, yaitu dengan rating 7,03. Selanjutnya, untuk kategori produk aksesori fashion dalam type normal customer menempati posisi peringkat di bawah type A customer, yaitu peringkat ketiga dengan rating 7,07. Selanjutnya, untuk kategori produk aksesori fashion dalam type member memiliki peringkat yang sama dengan type A customer, yaitu peringkat kedua dengan rating berbeda, yaitu 7,10. Untuk kategori produk olahraga dan perjalanan dalam type A customer menempati posisi peringkat cukup rendah, yaitu peringkat kelima dengan rating 6,92. Selanjutnya, untuk kategori produk olahraga perjalanan dalam type normal customer menempati posisi peringkat yang lebih meningkat, yaitu peringkat kedua dengan rating 7,09. Selanjutnya, untuk kategori produk olahraga dan perjalanan dalam type member customer menempati posisi peringkat paling rendah, yaitu peringkat ke-6 dengan rating 6,64. Kategori produk kesehatan dan kecantikan dalam type A customer menempati posisi peringkat ketiga dengan rating 7,0. Untuk kategori produk kesehatan dan kecantikan dalam type normal customer menempati posisi peringkat paling rendah, yaitu peringkat ke-6 dengan rating 6,79. Untuk kategori produk kesehatan dan kecantikan dalam type member customer menempati posisi peringkat paling tinggi, yaitu peringkat pertama dengan rating 7,17. Selanjutnya, di sini ada produk rumah dan gaya hidup. Untuk kategori produk rumah dan gaya hidup dalam type A customer menempati posisi peringkat paling rendah, yaitu peringkat ke-6 dengan rating 6,84. Selanjutnya, untuk kategori produk rumah dan gaya hidup dalam type normal customer menempati posisi peringkat paling tinggi, yaitu peringkat pertama dengan rating 7,14. Untuk kategori produk rumah dan gaya hidup dalam type member customer menempati posisi peringkat ketiga dengan rating 7,05. Selanjutnya di sini ada analisis strategi metode pembayaran yang dimana preferensi metode pembayaran berbeda antara tipe pelanggan, yaitu pelanggan non-member menunjukkan penggunaan uang tunai yang lebih tinggi 37,1% dibandingkan member, sementara member lebih sering menggunakan e-wallet dengan 32,24%. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pembayaran yang disesuaikan dengan preferensi masing-masing tipe pelanggan. Selanjutnya yaitu penggunaan e-wallet di pelanggan member yang dimana penggunaan e-wallet di kalangan member relatif lebih rendah, yaitu 32,24% dibanding pelanggan non-member. Perusahaan dapat melakukan promosi atau edukasi untuk meningkatkan adopsi metode pembayaran digital di kalangan member. Selanjutnya yaitu stabilitas penggunaan kartu kredit yang dimana penggunaan kartu kredit menunjukkan pola penggunaan yang relatif stabil di kedua tipe pelanggan meskipun sedikit lebih rendah pada pelanggan non-member. Selanjutnya yaitu strategi promosi berbasis metode pembayaran yang dimana berdasarkan preferensi pembayaran di tiap tipe pelanggan, perusahaan dapat menerapkan strategi promosi yang berbeda seperti memberikan diskon untuk pembayaran digital bagi pelanggan member atau program loyalitas untuk pengguna tunai di kalangan non-member. Nah, setelah kami menganalisis data ini, kesimpulannya adalah dalam analisis penjualan ini, pelanggan member memberikan kontribusi besar dalam pendapatan dan laba perusahaan. Mereka membeli lebih banyak produk, yaitu sebanyak 501, dan dalam kuantitas yang lebih tinggi, yaitu sebanyak 2.785. Pelanggan non-member lebih banyak menggunakan metode pembayaran tunai, sementara member lebih memilih menggunakan e-wallet, sehingga perusahaan dapat menerapkan strategi promosi berdasarkan preferensi pembayaran. Lalu pada puncak penjualan terjadi pada Februari dan Maret dengan pola musiman yang dipengaruhi oleh gajian atau promosi. Lalu selanjutnya ada kategori elektronik, fashion, dan makanan dan minuman menjadi penyumbang pendapatan terbesar. Nah, pada kategori makanan dan minuman memiliki rating tertinggi untuk semua pelanggan, sedangkan kesehatan dan kecantikan mendapatkan rating tertinggi dari pelanggan member.